Shalom The Warriors. Hari ini saya mau berbicara tentang pembaruan diri. Awal bangsa Israel sangat banyak di Mesir. Itu dimulai dari masa Yusuf ada di Mesir. Ia menjadi penguasa di Mesir. Kemudian pada saat dia menjadi penguasa, saudara-saudaranya datang. Dan pada saat itu terjadi kelaparan. Sehingga akhirnya ayahnya Yakub dan semua saudara-saudaranya ikut pindah ke Mesir. Itu merupakan awal kenapa bangsa Israel jadi banyak di Mesir itu. Kemudian orang Israel itu ada di Mesir, tinggal di Mesir selama 430 tahun. Nah, orang-orang ini tuh mengeluh, mereka dijadikan budak, banyak berkeluh kesah sampai keluh kesahnya itu didengar Tuhan. Akhirnya Tuhan ingin membawa keluar orang-orang Israel itu dengan tuntunan pimpinan Musa. Nah, tulah sudah diberikan, orang Mesir pun masih belum mengizinkan orang Israel keluar. Sampai akhirnya tulah yang terakhir diberikan, anak-anak sulung meninggal dan baru mereka diizinkan keluar. Setelah keluar dari Mesir, mereka selalu dipimpin oleh Tuhan. Ada tiang awan, tiang api selalu menyertai perjalanan mereka di padang gurun. Tapi tetap saja orang Israel seringkali mengeluh, mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi pola pikirnya masih Mesir. Nah, itu yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. Mereka mengeluh, menggerutu, ngedumel, kenapa kok jalan di padang gurun seperti ini? Enakan kehidupan kami di Mesir. Mereka tidak mengucap syukur sudah keluar dari Mesir. Mereka gak mau taat akan perintah Tuhan, perintah ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Tidak mereka taati. Mereka mengabaikan semuanya itu. Kemudian mereka menduakan Tuhan. Dengan apa? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, lama gak turun-turun, akhirnya mereka membuat patung lembu emas. Patung lembu emas ini mereka sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Nah, harusnya kan mereka mengucap syukur sudah keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel yang merupakan pilihan Tuhan, kebun anggurnya Tuhan, seperti menyanyiakan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kita semua ini merupakan carang-carangnya. Ketika pokok anggurnya itu menolak Tuhan, kita yang merupakan carang-carangnya dicangkokkan pada pokok anggur itu, maka kita ini menjadi Israel rohani. Nah, sebagai Israel rohani, kita harus sudah keluar dari pola pikir Mesir, tapi kita pun harus hidup sebagaimana kita ada sekarang. Kita harus memperbaharui diri kita. Apa yang sudah lalu, kita harus tinggalkan. Kita harus memperbaharui diri kita seperti yang Tuhan mau, bukan lagi seperti yang kita mau. Kita harus sama-sama growing together to be like Christ. Seperti bangsa Israel, dia melakukan hal yang salah. Sudah keluar dari Mesir, tapi pola pikir dia masih Mesir. Apa yang harus kita kerjakan? Mau nggak kita memperbaharui diri kita? Ada pembaruan diri dalam hidup kita. Kalau kita mau mengerjakan itu, yang pertama, kita lihat dalam Yehezkiel 36, ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saat kita sudah diberikan roh yang baru dengan hati yang taat, kita harus punya hati yang mau diajar, hati yang mau taat, bukan lagi hati yang keras. Susah banget untuk taat. Pada saat kita mau untuk menerima firman Tuhan, menerima perintah Tuhan, kita mau taat, mau punya hati yang mau diajar, maka kita akan diperbarui oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mengerjakan hal itu. Yang kedua, kalau kita mau memperbarui diri kita,
Roh Tuhan tuh sudah diberikan kepada kita. Masih ayatnya di Yeskiel 36 ayat yang 27. Roh Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, maka kita harus undang Tuhan dalam kehidupan kita. Undang rohnya selalu menuntun kehidupan kita. Bukan cuma taat, kita perlu rohnya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita menuntun kita. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menurut segala ketetapannya Tuhan, mau mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kita mau memperbarui diri kita, maka kita harus menjadi umatnya Tuhan. Ada dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-28. Kita harus mau menjadi umatnya Tuhan. Tuhan itu Allah kita. Jadi jangan seperti bangsa Israel. Mereka umatnya Tuhan, tapi mereka gak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Tapi kalau kita mau memperbarui diri kita, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mempercayakan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, kita lihat dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-29 sampai 30. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Nah, saat kita mau diperbaharui hidup kita, pembaharuan diri itu ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak ada lagi yang namanya khawatir. Saat kita sudah memperbarui diri, khawatir itu tidak punya hak lagi dalam hidup kita. Kita akan merubah cara pikir kita seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan ajarkan. Saat hati kita mau diubah, selalu bersih di hadapan Tuhan, hidup kita akan benar-benar jadi anaknya. Anaknya Tuhan tidak akan lagi khawatir akan kehidupannya, karena dia percaya Tuhannya selalu memelihara kehidupan kita, anak-anaknya. Jadi ayo, pembaharuan diri itu harus ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kerjakan hal ini supaya kita semua bisa menerima apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Berkat-berkatnya dilimpahkan bagi kita. Semoga jadi berkat. Saya Pastor Silviana, Tuhan Yesus memberkati.